baru tahu. kesehatan, kesabaran juga ketabahan agar bisa mengajar kami dengan baik. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja kepada Tuhan, karena Engkau telah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
siang anak didik kami sekalian. Selamat siang, Pak. Kurang bersemangat, saya dengar. Selamat siang anak didik kami sekalian. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Di sini kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai ini, walaupun masih di masa pandemi. Kita boleh bertemu untuk belajar kembali. Tapi sebelumnya saya koreksi dulu, apakah sudah rapi? Yang bajunya, sepatunya, saya lihat ada nih beberapa orang yang tidak memakai kaos kaki. Untuk lain kali Bapak harapkan kalau sudah ke sekolah harus pakai kaos kaki ya. Iya, Pak. Ya, karena namanya pun mau ke sekolah harus rapi. Mulai dari di sini ada kira-kira yang absen. Ketua, ada yang absen ketua? Ada, Pak. Siapa itu? Simanullah, Pak. Selvin Simanullah. Ada suratnya? Enggak, Pak. Tadi sudah izin, Pak. Oh, apa kata sakit? Sakit, Pak. Ya, mudah-mudahan sakit yang dialami oleh Selvin kawan kita mudah atau cepat teratasi. Dan kita harus mendoakan teman kita, walaupun gak hadir, kita doakan ya. Ya. Oke, baik. Kali ini pertemuan kita kembali ke bidang studi sejarah, karena minggu yang lalu pun masih tentang sejarah ya. Iya, Ya, masih tentang sejarah. Kalau ada yang masih mengingat pelajaran yang lalu, bisa tunjuk tangan. Siapa yang masih mengingat mata pelajaran kita yang lalu, materi kita? Ya, silakan ucapkan namanya. Nama saya Desi Sigurian. Pelajaran Mas hari itu kita mempelajari tentang periodisasi pada masa praksara dan pembagian zaman. Ya, terima kasih buat anak didik kami Desi dan yang lainnya pun, supaya diingat karena materi kita ini, materi sejarah ini berkelanjutan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pembagian zaman prasejarah. Itu harus kita ingat ya anak didik kami ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Bisa sambil dibuka bukunya atau buku referensi yang lain pun bisa, karena kali ini kita untuk mengupas tuntas materi ini mengenai nilai-nilai budaya masyarakat prasejarah di Indonesia. Paham? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Ya, harus bersemangat. Ini masih les kelima ini, harus semangat. Jangan ada yang ngantuk ya. Ya, jangan ada yang ngantuk. Di layar, coba diperhatikan di layar. Sudah saya tunjukkan. Coba dilihat. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, di mana di sini yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia dengan benar. Jadi kalau dikatakan mengidentifikasi, berarti kita nanti menguraikan apa-apa saja
nilai-nilai budaya manusia praaksara di Indonesia. Yang kedua, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelidiki nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia dengan tepat. Jadi hampir sama sebenarnya, tapi di sini semakin bisa kita telusuri, kita selidiki apa-apa saja nilai-nilai budaya masyarakat prasejarah di Indonesia. Oke, bisa kita lanjut ya? Bisa, Pak. Oke, bisa kita lanjut. Nah, coba diperhatikan. Oke, lihat PowerPoint yang sudah ada di layar. Tadi sudah Bapak buat apa kira-kira nanti yang kita diskusikan mengenai materi nilai-nilai budaya masyarakat prasejarah di Indonesia. Jangan ada lagi yang ribut ya. Jadi perhatikan di sini anak didik kami harus mampu menyelidiki apa-apa saja nilai-nilai budaya tersebut. Untuk mempelajari itu, untuk memperdalamnya itu, Bapak buat diskusi kelompok. Diskusi kelompok, satu kelompok nanti ada 4 orang, berarti kita ada 3 kelompok. Nanti di kelompok 3 tadi Sepin gak hadir kan? Jadi 3 orang. Jadi kita buat diskusinya sama seperti minggu yang lalu. Pertemuan yang lalu diskusinya harus sudah semakin bagus. Minggu yang lalu sudah bagus diskusinya, hari ini pun semakin bagus. Diharapkan kepada anggota kelompoknya semua memberikan pendapatnya. Oke? Oke? Oke. Jadi untuk memulai diskusi ini saya bagi namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini sudah Bapak buat apa-apa saja nanti yang didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Jadi untuk bisa menjawab ini, tadi saya sudah bilang bisa nanti dilihat buku yang lain, bukan hanya buku yang dari perpustakaan aja, buku-buku referensi yang lain bisa, supaya nanti jawaban-jawaban dari kelompok bisa lebih bagus, ya. Oke, saya bagi. Mana kelompok pertama? Kelompok 2, kelompok 3. Oke, dikerjakan dengan catatan selama diskusi semua harus aktif ya. Kemudian yang Bapak nilai di diskusi ini sama. Pada pertemuan sebelumnya pun sudah saya utarakan. Yang pertama itu adalah nilai kelompoknya. Nilai kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah nilai pribadi, personal tiap-tiap siswa. Itu nanti saya nilai. Mulai dari sikap dan keterampilannya. Pandai berbicara, pandai mengeluarkan pendapatnya, itu ada kekhususan nilai buat yang seperti itu. Paham? Oke, silakan mengerjakan. Ya, supaya dikerjakan, waktu yang Bapak berikan 10 menit ya. Jadi waktunya singkat, tapi bisa langsung dijawab nanti dengan bagus untuk setiap kelompok supaya dipersiapkan nanti ini kita presentasikan nanti bersemua. Teman-teman di kelas ini bisa mendengar hasil kelompoknya. Ya silakan sambil dilihat PowerPoint sebagai panduan untuk berdiskusi. Dilihat gambar yang Bapak tampilkan di PowerPoint. Bagus, silakan.
Ya, kelompok 1 supaya lebih serius ya. Kelompok 2, kelompok 3, jangan ada yang menghayal. Kita fokus dulu. Tumbur, jangan ribut. Sendirian, masuk kerjakan ya. Bagaimana kelompok 1? Ya. Kelompok 3. Kerjakan bagus ya. Lihat bukunya, dilihat PowerPoint yang ada di layar. Kelompok 2 bagaimana? Oh, belum lagi kan? Ya, siapa kelompoknya yang cepat selesai, nanti ada kasih hadiah Bapak nanti. Ya, kasih hadiah. Nanti gratis jajan di kantin, Bapak yang bayarin. Oke, silakan. Kalau sudah ada yang siap, boleh tepuk tangan. Kami sudah siap Pak. Kalau kami sudah siap Pak, ada yang bisa. Kelompok berapa? Iya, kelompok 1 sudah siap. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap? Bagaimana? Jangan ketinggalan kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Sudah siap? Berarti anak didik kami sudah pintar-pintar ini di kelas ini. Iya. Kalau sudah siap, berarti bisa kita mulai ya? Kita mulai? Bisa. Oke, kalau udah siap, kelompok yang pertama lah. Siapa lah yang dulu? Jangan dulu. Karena dari kelompok 1 nanti kelompok 1 belum tentu. Siapa yang berani? Kelompok kami Pak, katanya bisa. Atau Bapak Hudu? Bapak Hudu? Oke. Kelompok 1 lah yang duluan mempresentasikan. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, nilai budaya, nilai religius, tradisi masa praksaranya. Manusia masa praksara sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Dan hubungan ke masa sekarang, walaupun di zaman sekarang ini ada agama, tapi masih banyak masyarakat Indonesia memakai sistem animisme dan dinamisme. Yang kedua, nilai gotong royong. Tradisi masa praksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Dan hubungan ke masa sekarang, di mana nilai gotong royong ciri khas Indonesia. Yang nomor 3, nilai musyawarah. Tradisi masa praksaranya, dalam masa praksara, di dalam memilih pemimpin diambil dari yang paling tua. Dan hubungan ke masa sekarang, pada masa sekarang nilai musyawarah masih kelihatan sampai saat ini. Contoh, sudah melakukan musyawarah untuk mufakat di dalam mengambil keputusan.
Yang keempat, nilai keadilan. Adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Dan hubungan ke masa sekarang masih tetap karena kemampuan laki-laki dan perempuan berbeda. Karena pada dasarnya perempuan lebih lemah. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Tradisi masa praksaranya sudah mengenal bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan. Dan hubungan ke masa sekarang, pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia masih melakukan bercocok tanam karena wilayah Indonesia adalah negara agraris. Yang keenam, nilai tradisi buhari atau pelayaran. Tradisi masa praksaranya, manusia praksara sudah mampu membuat perahu, yaitu perahu bercadi. Dan hubungan ke masa sekarang sudah banyak yang menjadi nelayan. Jika ada yang mau dipertanyakan, tolong ditanyakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1, yaitu mohon dari tradisi bercocok tanam untuk dijelaskan. Tradisi bercocok tanam. Tradisi masa praksara yaitu sudah mengenal bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan ke masa sekarang. Pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia masih melakukan bercocok tanam karena wilayah Indonesia adalah negara agraris. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Sudah puas atas jawabannya? Sudah, Pak. Masih ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita kasih dulu aplaus ke kelompok pertama. Kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi berlebih semangat lagi diskusi kita ini. Kelompok 2 harus lebih bagus lagi ya. Ya, itu untuk kelompok 2. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai budaya pada masa praksara di Indonesia dan menghubungkannya dengan masa sekarang. Nomor 1, nilai budaya, nilai religius. Tradisi masa praksara sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Hubungannya ke masa sekarang. Walaupun di zaman sekarang ini ada agama, tapi masih banyak masyarakat di Indonesia menggunakan sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Nomor 2, nilai gotong royong. Tradisi masa praksara, hidup berkelompok dan mengerjakan semua pekerjaan sudah berkelompok, termasuk membangun rumah bersama-sama. Hubungannya kepada masa sekarang, di mana nilai gotong royong itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nomor 3, nilai budaya, nilai musyawarah. Pada masa praksara, di dalam memilih pemimpin itu diambil dari yang paling tua atau sesepuh. Hubungannya ke masa sekarang, nilai musyawarah masih dampak sampai saat ini. Contohnya sudah melakukan musyawarah untuk mufakat di dalam mengambil keputusan. 4, nilai budaya, nilai keadilan. Tradisi masa praksara, adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hubungannya kepada masa sekarang masih tetap karena kemampuan laki-laki dan perempuan berbeda, karena pada dasarnya perempuan lebih lemah. Nomor 5, nilai budaya, tradisi bercocok tanam. Tradisi masa praksara, manusia praksara sudah mengenal bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungannya kepada masa sekarang. Pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia masih melakukan bercocok tanam karena wilayah Indonesia adalah negara agraris. Nomor 6, nilai budaya, tradisi bahari atau pelayaran. Tradisi masa praksara, manusia praksara sudah mampu membuat perahu, yaitu perahu bercadi. Hubungannya ke masa sekarang. Manusia atau masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai bergantung dengan hasil laut. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kelompok yang bertanya, dipersilahkan. Sekian dan terima kasih. Ya, jika ada dari kelompok yang lain yang memberi tanggapannya, boleh. Mana tahu ada yang kurang jelas apa yang mereka bacakan tadi, dipersilakan. Ya, dari kelompok berapa? 3. Ya, dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 2 tentang nilai gotong royong. Mohon diperjelaskan. Terima kasih. Kami dari kelompok 2, hasil diskusi kami dari nomor 2 yaitu nilai gotong royong.
sekarang sudah berkelompok, termasuk membangun rumah bersama-sama. Hubungannya ke masa sekarang, di mana nilai gotong royong itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana? Kelompok 3 sudah bisa dimengerti apa yang mereka sampaikan? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau menanyakan ke kelompok 2, untuk itu kita kasih dulu lagi aplaus. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang masuk ke kelompok 3. Ya, jadi kelompok 3 ini Bapak harap sudah harus lebih bagus lagi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk itu waktu kami berikan kepada kelompok 3. Kami persilakan. Kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nilai budaya, nilai religius, tradisi masa praksara. Manusia masa praksara sudah mengenal sistem kepercayaan, animisme dan dinamisme. Hubungan ke masa sekarang, walaupun di zaman sekarang ini sudah ada agama, tapi masih banyak orang Indonesia melakukan sistem animisme dan dinamisme. 2. Nilai budaya, nilai gotong royong, tradisi masa praksara. Manusia purba melakukan hidup secara berkelompok seperti membangun rumah bersama-sama. Hubungan ke masa sekarang, hubungannya ke masa sekarang di mana nilai gotong royong itu menjadi ciri khas atau kepribadian masyarakat Indonesia. 3. Nilai budaya, nilai musyawarah, tradisi masa praksara. Pada masa praksara di dalam memiliki pemimpin itu diambil dari paling tua. Hubungan ke masa sekarang, pada masa sekarang ini masih nampak saat ini. Contohnya sudah melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. 4. Nilai budaya, nilai keadilan, tradisi masa praksara. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Hubungan ke masa sekarang masih tetap karena kemampuan laki-laki dan perempuan berbeda, karena pada dasarnya perempuan itu lemah. 5. Nilai budaya, tradisi bercocok tanam. Tradisi masa praksara, manusia praksara sudah mengenal bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan alat pertaniannya terbuat dari batu dan alat lainnya. Hubungan ke masa sekarang, manusia pada zaman sekarang masyarakat Indonesia masih melakukan bercocok tanam karena wilayah Indonesia adalah negara agraris dan alat pertaniannya sudah modern. 6. Nilai budaya, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi masa praksara. Manusia praksara sudah mampu membuat perahu, yaitu perahu bercari. Hubungan ke masa sekarang, manusia zaman sekarang sudah banyak menjadi nelayan. Demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Ya, dari kelompok 1, dari kelompok 2, mana tahu ada yang ingin ditanyakan lagi ke kelompok 3, kami persilakan. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang nilai musyawarah. Tolong diperjelaskan. Terima kasih. Ya, kelompok 3 supaya dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin memperjelas dari nilai musyawarah. Pada masa praksara dalam memilih pemimpin itu diambil dari yang paling tua. Hubungan ke masa sekarang. Pada masa sekarang ini masih nampak saat ini. Contohnya sudah melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, bagaimana dari kelompok 1 sudah bisa dipahami apa yang diterangkan dari kelompok 3? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Karena diskusi kita sudah selesai, Bapak harap apa yang kita diskusikan yaitu mengenai materi nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia, setiap siswa harus benar-benar mengerti apa-apa saja tadi
menjadi nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Dan ini ada berhubungan sampai sekarang ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Tadi sudah Bapak terangkan. Mungkin dari siswa kami pun sudah menjelaskan melalui diskusinya apa-apa saja nilai-nilai budaya tersebut. Untuk itu supaya lebih jelas, saya tunjuk dulu namanya, kemudian dijawab. Coba si Angel apa? Jadi itu yang kau itu jawaban. Perkenalkan, nama saya Angel Simanjuntak. Nilai-nilai budaya masa praksara yaitu 1. Nilai religius atau kepercayaan, 2. Nilai gotong royong, 3. Nilai musyawarah, 4. Nilai keadilan, 5. Tradisi bercocok tanam, 6. Tradisi lahari. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan Angel. Dan itulah nilai-nilai budaya masa praksara Indonesia. Jadi kesimpulan mengenai materi kita ini, yang pertama supaya kita ingat, yang pertama nilai budayanya adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong, mengapa ada hubungannya sampai saat ini? Karena kita ketahui manusia pada masa praksara sudah mengenal istilah gotong royong. Di dalam membangun suatu rumah, ketika itu mereka sudah melakukan hal gotong royong. Jadi hubungannya ke zaman ini, kita selaku masyarakat Indonesia yang khas istilah gotong royong, mengerjakan sesuatu pun sudah melakukan gotong royong. Apalagi kita, saya contohkan dulu, di suku Batak ada istilah marsirupa. Pernah dengar marsirupa? Pernah. Iya. Kalau marsirupa ini kerja secara bersama-sama tanpa menerima imbalan. Itu marsirupa ya. Ketika di lahan si A dikerjakan ini secara rame-rame. Kemudian setelah selesai ini nanti pindah lagi ke lahan si B. Orang-orang yang bekerja di sini pindah lagi bekerja di sini. Itulah yang diistilahkan marsirupa. Bisa? Nilai gotong royong. Yang kedua, nilai religius. Nilai religius ini di mana pada masa praksara manusia berubah, sudah mengenal sistem kepercayaan. Sudah mengenal sistem kepercayaan. Iya, yaitu adanya animisme dan dinamisme. Jadi siswa kami harus bisa berpikir kritis. Kok nggak ada lagi sekarang animisme dan dinamisme? Ada, masih ada. Tetapi sudah mulai pudar. Kenapa? Itu diakibatkan karena masyarakat Indonesia sudah mengenal agama. Sudah. Oke, yang ketiga adalah nilai musyawarah. Berbicara dengan musyawarah, manusia berubah ketika itu di dalam menghasilkan suatu keputusan harus terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menetapkan suatu putusan apa yang menjadi hasil di setiap kelompoknya pada masa itu. Apalagi sekarang masyarakat Indonesia itu apakah masih melakukan musyawarah? Masih. Iya. Contohnya kepala desa melakukan musyawarah di balai desa. Tentunya ini untuk menghasilkan keputusan. Jadi dinamakan itu keputusan musyawarah untuk mufakat. Oke?
Itu yang menjadi yang ketiga. Yang keempat adalah nilai keadilan. Ya, jadi jelas namanya pun keadilan. Di sini manusia purba pada masa praksara sudah mengerti apa arti keadilan. Tahu menempatkan pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Tidak sama itu. Biasanya kalau perempuan itu karena secara hakikatnya perempuan itu lemah, ini biasanya pekerjaannya yang ringan-ringan. Ya, yang ringan-ringan. Tapi kalau laki-laki ini disuruh ini pergi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah hubungan dari masa praksara sampai ke zaman sekarang ini. Kemudian yang kelima, tradisi bercocok tanam. Di materi sebelumnya sudah kita pelajari bahwa manusia purba sudah mengenal bercocok tanam. Jadi kalau dikatakan bercocok tanam, manusia purbanya sudah mengenal berbagai jenis tanaman. Tujuannya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi hubungannya ke zaman ini bagaimana? Masyarakat Indonesia secara umum di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung ke sektor pertanian. Karena negara kita Indonesia ini bagaimana? Adalah negara agraris. Iya, negara agraris. Mungkin barangkali orang tua kita yang ada di kelas ini pun secara umum hidupnya ataupun mata pencariannya adalah pertanian. Jadi kita harus bersyukur kita karena semua yang kita kerjakan pada saat ini memang sudah pernah dikerjakan manusia-manusia pada masa praksara. Kita hanya meningkatkan. Kalau dulu alat yang digunakan masih yang sangat sederhana, yang dari batu. Kalau sekarang sudah menggunakan teknologi, bisa mengerjakan sesuatu itu sudah cepat. Contoh, traktor. Tahu traktor? Tahu. Sudah itu yang dipergunakan di zaman ini. Kemudian yang terakhir mengenai nilai-nilai budaya masa praksara Indonesia, yaitu tradisi bahari. Kalau dikatakan bahari ini yang berhubungan dengan laut. Iya, di mana manusia praksara sudah mengenal membuat perahu. Karena kita ketahui negara kita adalah negara kepulauan. Untuk mau menuju ke pulau yang satu harus menggunakan perahu. Tapi perahunya masih perahu yang sangat sederhana. Namanya perahu berjari. Hubungannya apa ke zaman ini? Masyarakat Indonesia yang di sekitar pantai bergantung hidupnya ke sektor kelautan. Jadi karena kita di pegunungan, mayoritas kita bertani. Tapi ketika masyarakat Indonesia yang tinggal di tepi pantai, mereka tergantung kepada laut, menghasilkan ikan. Iya kan? Iya kan? Ya, jadi itu perlu kita syukuri. Itulah karya-karya nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi itulah, selaku kita sudah SMP, sudah mulai berpikir kritis. Jangan kita pelajari sejarah tapi nggak bisa kita hubungkan di zaman ini. Harus bisa paham? Bisa paham? Masih semangat? Masih.
sudah masuk di siang hari ini tetap semangat. Ya. Oke, baik. Karena diskusi kita sudah selesai, jadi Bapak akan mengumpulkan hasil diskusinya dan nanti saya beri penilaian. Tapi sebelumnya di dalam memberi penilaian ini nanti coba jangan ada yang kok Pak nilai saya kok sedikit Pak. Nanti itu sudah itulah nilaimu. Ya, begitu Bapak kumpulkan dulu mana kelompok pertama. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, saya kumpul. Kemudian karena materi kita hari ini sudah selesai, jadi Bapak ingin melihat dulu sejauh mana anak didik kami sekalian bisa memahami materi tersebut. Untuk itu Bapak akan memberikan tugas. Ini tugasnya uraian, ada 5 soal. Setiap soal nanti skornya 2. Jadi kalau benar semua berarti 10 skornya. Jadi saya bagi ini secara pribadi ya, bukan kelompok lagi ya. Jadi hanya mengetahui sejauh mana nanti anak didik kami paham tentang materi tersebut. Ya, Bapak bagi dulu. Ya, kerjakan dengan bagus. Kalau bisa benar semua. Berbagus nilai IPS dari kelas ini. Bapak kasih waktu 5 menit mengerjakan. Silakan. Jadi bisa dilihat buku paketnya. Jangan lupa membuat namanya di lembar jawabannya itu. Oke. Jadi Bapak harap ini harus benar semua ini. Karena di kelas ini sudah benar-benar paham tentang materi itu. Oke, dipercepat. Juga lupa menit lagi. Kerjakan dengan bagus. Bocor? Paham dengan soalnya itu? Iya. Bagaimana Renita? Paham? Iya.
Soalnya itu bagus ditulis, baru bisa Bapak baca nanti. Nanti ada juga baru nggak bisa Bapak baca, itu saya sarankan. Jadi jangan asal ditulis. Oke, waktunya 1 menit lagi. Angel kok ketawa? Udah siap? Belum? Cepat kerjakan cepat. Nantilah kita bercerita setelah selesai nanti belajar ini. Kalau sudah selesai bisa tunjuk tangan. Pak, punya saya sudah selesai. Sudah selesai? Lah, cepat kali ya. Cuman si Desi terus. Yang lain? Udah? Oke. Udah hampir seluruhnya selesai. Kalau udah selesai, berarti Bapak kumpul. Jadi Bapak kumpul? Iya? Iya, Pak. Oke. Oke, baik, karena mengerjakan soal pun anak didik kami sudah selesai. Untuk itu, untuk sebelum kita pulang dari sekolah kita ini, yang perlu kamu ingat anak didik kami sekalian, untuk pelajaran pertemuan berikutnya supaya dibaca-baca bukunya itu mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Itu harus diingat ya. Dipelajari di rumah, kemudian bisa cari informasi lagi melalui buku-buku yang lain, buku referensi yang lain, bahkan dari internet pun. Kalau sudah ada handphone nanti di rumah, coba nanti di-search dari Google ya mengenai kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Paham? Paham? Ya, itulah harapan Bapak Ibu guru di sekolah kita ini. Semua siswa-siswa di sini maunya pintar-pintar. Jadi jika sudah tamat dari sini bisa masuk di sekolah-sekolah SMA yang favorit, ya? Bisa? Bisa. Lagi yang dari kelas ini, karena kelas ini kelas Bapak sudah harus mantap dia. Nanti pun mau SMA di favorit, di perkuliahan nanti yang favorit juga. Kalau bisa ada yang jadi guru nantinya dari kelas kita ini, ya? Ya, ada yang jadi guru. Berada nanti pengganti Bapak di sini. Dan itulah keberhasilan seorang guru itu. Jadi guru itu bukan hanya mendidik aja, tapi membina, mengajari bagaimana karakter siswanya bisa lebih baik. Oke, jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya jangan ada yang absen lagi. Jangan ada absen. Dijaga kesehatan, apalagi di masa ini masih pandemi COVID-19 kan? Iya. Diatui peraturan pemerintah, prokes. Masih ingat itu? Anjuran pemerintah itu yang 5M? Masih, Pak. Apa itu? Yang pertama apa? Menggunakan masker. Memakai masker. Yang kedua? Mencuci
mengurangi mobilitas. Jadi kalau kita laksanakan ini, kita turut membantu pemerintah mengurangi berkembangnya COVID-19 di negara kita ini. Oke? Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, supaya dipimpin doa, nanti si Renita buat doa ya. Nah, kita bergantian. Sekian dan terima kasih. Berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus pada kesempatan pagi siang hari ini ya Bapak. Kami dapat berkumpul di sekolah yang kami cintai ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan pulang, berkatilah kami selama di perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing Bapak. Hapuskan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami berdoa atas nama anak Yesus Kristus, haleluya, amin. Siap, kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak. Selamat siang. Boleh pulang. Siapa piket hari ini supaya dikerjakan membersihkan ruangan kita ini. Ya, kami ya, hati-hati di jalan ya anak ya. Ya, langsung ke rumah. Jangan ada yang bermain-main di jalan. Ya. Ya.